Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olga Yulia dengan NIM C1 Channel 23047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saham dan obligasi serta strategi investasinya. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita mengenal dari investasi dan saham dari itu terlebih dahulu, jadi investasi itu adalah cara untuk mengembangkan kekayaan dengan menanamkan dana pada berbagai instrumen keuangan. Nah, jadi saham dan obligasi ini tuh adalah bentuk dua dari investasi ini yang populer dan karakteristik yang berbeda. Nah, untuk memahami kedua instrumen ini nih, kita perlu strategi investasinya sangat penting bagi investor untuk memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko. Nah, jadi langsung saja kita ke penjelasannya apa sih saham dan obligasi itu. Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas terhadap suatu perusahaan. Nah, dengan memiliki saham ini, pemegang saham berhak atas bagian aset dan keuntungan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya di perusahaan tersebut. Jadi, dalam dunia investasi itu, saham ini merupakan instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal tentunya. Harga saham itu tuh juga bisa naik dan juga bisa turun tentunya ya kan. Itu tuh tergantung pada kerja suatu perusahaan itu dan bagaimana kondisi pasar pada saat itu. Jadi, saham ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk saham biasa dan saham preferen. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal lebih jelas apa sih saham biasa dan saham preferen itu. Nah, yang pertama di sini ada saham biasa atau common stock, di mana saham biasa ini adalah jenis saham yang paling umum dimiliki oleh investor. Nah, pemegang saham biasa ini memiliki hak kepemilikan dalam perusahaan dan beberapa keuntungan, tetapi juga menanggung resikonya itu lebih tinggi daripada saham preferen. Nah, saham preferen itu atau preference stock itu tuh jenis saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi. Nah, pemegang saham preferen ini biasanya mendapatkan hak istimewa dibandingkan dari saham biasa, terutama dalam pembagian dividen dan aset perusahaan. Nah, biasanya itu untuk saham preferen ini lebih diprioritaskan atau untuk penerimaan sebuah dividen. Jadi lebih bagus untuk keuntungan itu saham preferen ya. Oke, selanjutnya, nah kita membahas tentang keuntungan investasi saham. Jadi di sini saya akan menjelaskan tiga keuntungan, yaitu pertama itu capital gain, di mana keuntungan dari kenaikan harga saham ini yang bisa diperoleh ketika saham dijual pada harga lebih tinggi daripada harga yang kita beli kemarin. Nah, yang kedua itu ada dividennya, di mana pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nah, untuk ini dividen itu biasanya ya yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk saham preferen itu lebih diprioritaskan dibandingkan saham biasa. Nah, yang ketiga maaf, yang ketiga itu ada likuiditas tinggi, di mana saham itu dapat diperjualbelikan dengan cepat di pasar saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko investasi saham. Di sini saya akan menjelaskan tiga risikonya. Yang pertama itu ada volatilitas harga, di mana harga saham ini bisa berfluktuasi tajam dalam jangka pendek akibat faktor ekonomi dan politik. Nah, yang kedua itu ada risiko likuiditas, di mana tidak semua saham itu memiliki likuiditas yang tinggi, bukan? Terutama itu pada perusahaan yang kecil, biasanya ya. Nah, yang ketiga itu ada risiko perusahaan bangkrut. Nah, jika perusahaan bangkrut itu pemegang saham biasa adalah yang terakhir untuk mendapatkan hak aset atas aset dari suatu perusahaan itu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diprioritaskan itu adalah saham preferen. Oke. Selanjutnya, nah, di sini kita masuk kepada obligasi. Apa sih obligasi itu? Seperti yang teman-teman tahu, obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahan atau perusahaan atau juga
institusi lainnya sebagai bentuk pinjaman kepada investor. Nah, penerbit obligasi itu tuh berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, serta memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada pemegang obligasi. Nah, obligasi ini juga sering dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih stabil dibandingkan saham karena memberikan pendapatan tetap dalam bentuk harga. Namun, obligasi ini tentunya memiliki resiko ya. Jadi, untuk resikonya nanti kita akan bahas di selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang jenis-jenis obligasi ini dulu. Oke. Jenis-jenis obligasi yang akan saya jelaskan di sini juga ada 3, di mana itu yang pertama obligasi pemerintahan, di mana surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah itu untuk membiayai anggaran negara dan proyek pembangunan dengan resiko rendah karena itu tuh dijamin oleh negara. Nah, yang kedua ada obligasi korporasi, di mana obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk mendapatkan dana ekspansi atau operasional dengan tingkat bunga yang biasanya itu lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Nah, yang ketiga ada obligasi daerah atau municipal bond, di mana obligasi itu diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai semua proyek infrastruktur atau layanan publik, seringkali memiliki keuntungan pajak bagi investor. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keuntungannya. Ini. Jadi, keuntungan dari investasi obligasi ini, yang pertama, ada pendapatan tetap dari kupon yang dibayarkan secara periodik. Yang kedua, ada risiko lebih rendah dibandingkan saham karena adanya jaminan pembayaran kupon dan pokok. Nah, yang ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang risiko investasi. Maaf, di sini sepertinya saya salah ketik, aturannya ini risiko investasi obligasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 risiko juga. Yang pertama itu ada risiko gagal bayar, di mana penerbit obligasi itu mungkin tidak mampu untuk membayar bunga ataupun pokok utang jika mengalami kesulitan keuangan. Nah, yang kedua itu ada risiko suku bunga, di mana harga obligasi ini turun saat suku bunga naik. Nah, jadi menyebabkan potensi kerugian bagi investor yang ingin menjualnya itu sebelum jatuh tempo. Nah, yang ketiga itu ada risiko inflasi, di mana nilai realnya itu nilai real dari pembayaran obligasi itu bisa menurun jika inflasi itu tinggi. Jadi, itu tuh mengurangi daya beli pendapatan kupon. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi dari investasi saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 strategi, di mana yang pertama itu adalah value investing, di mana itu tuh membeli saham yang dinilai under value untuk berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Nah, yang kedua ada growth investing, di mana itu tuh berinvestasi pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dengan laba yang terus meningkat. Ketiga itu ada dividend investing, di mana itu fokus pada saham yang membayar dividen stabil sebagai sumber pendapatan pasif. Nah, yang keempat itu ada trading jangka pendek, di mana memanfaatkan pergerakan harga saham dalam jangka pendek berdasarkan analisis teknikalnya. Nah, yang kelima itu ada diversifikasi portofolio, di mana kita itu menginvestasikan dana pada berbagai sektor di industri untuk mengurangi risiko yang spesifik. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi investasi pada obligasi. Di sini saya juga akan jelaskan 5. Yang pertama itu ada hold to maturity, di mana pemegang obligasi hingga jatuh tempo untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kupon. Lah, yang kedua itu trading obligasi, di mana kita dapat membeli dan menjual obligasi di pasar sekunder untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Nah, yang ketiga itu adalah laddering strategi, di mana kita membeli obligasi dengan berbagai jenis atau jatuh temponya untuk mengurangi resiko suku bunga dan memastikan aliran pendapatan itu stabil.
Nah, yang keempat itu ada barbell strategi, di mana kita mengkombinasikan obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang untuk mendapatkan keseimbangan antara fleksibilitas dan keuntungan. Nah, yang kelima itu ada diversifikasi, di mana kita mengkombinasikan obligasi pemerintahan dan korporasi untuk mengurangi resiko spesifik dari penerbitan obligasi. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Investasi dalam saham dan obligasi memiliki karakteristik yang berbeda tentunya, namun dapat saling melengkapi dalam portofolio investasi. Nah, saham ini menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi melalui capital gain dan dividen, tetapi juga memiliki resiko yang lebih besar karena volatilitas pasarnya. Nah, sementara itu, obligasi juga memberikan pendapatan, tetap melalui kupon dan memiliki resiko yang lebih rendah, menjadikannya itu tuh pilihan yang lebih stabil bagi investor konservatif. Nah, strategi investasi harus disesuaikan dengan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi. Diversifikasi antara saham dan obligasi ini dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas portofolio. Nah, pemantauan berkala serta pemahaman terhadap kondisi pasar dan ekonomi sangat penting untuk mengoptimalkan hasil investasi. Edukasi yang berkelanjutan juga diperlukan agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategi dalam mengelola investasinya. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi saya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video saya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.